Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Gerbang keheningan maut. Ini bukan terserah kamu untuk memutuskan siapa yang harus hidup dan siapa yang harus mati. Xiao Yan tanpa sadar tertawa dingin setelah melihat Hun Yuantian bergegas dalam sekejap. Tangannya, yang memegang Hun Feng, meningkatkan kekuatannya. Yang terakhir juga berjuang dengan gila-gilaan. Xiao Yan, leluhur tidak akan membiarkanmu pergi. Ekspresi Hun Feng menjadi ungu. Dia dengan kejam menatap Xiao Yan. Tiba-tiba, tubuhnya mulai membengkak. Douqi di dalam tubuhnya juga menjadi liar dan kejam. Menghancurkan diri sendiri ya, ekspresi Xiao Yan tidak berubah setelah dia melihat adegan ini. Dia tiba-tiba meningkatkan kekuatan lengannya. Suara retakan muncul dan dia langsung mematahkan leher Hun Feng. Meskipun leher Hun Feng patah, tubuhnya terus membengkak dengan cepat. Akhirnya, itu mengeluarkan bang. Badai energi yang mengguncang bumi meledak bersama kabut berdarah. Kabut darah perlahan tersebar sebelum menghilang. Namun, tubuh Xiao Yan terus melayang di langit. Kekuatan spiritualnya yang luas dan perkasa telah membentuk penghalang tak terlihat di sekelilingnya. Serangan yang diciptakan Hun Feng dari penghancuran diri tidak membahayakan dirinya. Ci! Mata Xiao Yan menyapu tempat itu dengan sikap acuh tak acuh. Dia dengan cepat mundur selangkah saat ruang di depannya berfluktuasi. Sosok tua muncul dalam sekejap. Angin telapak tangan yang mengandung aura mematikan yang kaya melekat di dada Xiao Yan saat terbang lewat. Tubuh Hun Yuantian muncul dalam sekejap setelah telapak tangannya meleset. Dia melirik ke tempat Hun Feng menghancurkan dirinya sendiri. Wajahnya yang tertutup keriput mengandung kesuraman. Segera, dia membalik tangannya dan jiwa keluar dari dalam kabut hitam. Akhirnya, itu masuk ke lengan bajunya. Bocah, aku pasti akan membuatmu menderita. Hun Tian menatap Xiao Yan dengan tajam setelah menemukan jejak jiwa Hun Feng. Senyum di wajahnya akhirnya benar-benar lenyap. Dia tidak menyangka Xiao Yan akan sekejam ini. Yang terakhir tidak memberinya kesempatan untuk menyelamatkan Hun Feng. Sebaliknya, Xiao Yan baru saja meluncurkan serangan pembunuhan. Jika bukan karena Hun Feng dengan tegas memilih untuk menghancurkan diri sendiri dan membiarkan sebagian jiwanya melarikan diri, kemungkinan besar dia akan dihancurkan sepenuhnya oleh Xiao Yan. Meskipun demikian, ini akan menyebabkan kerugian besar bagi Hun Feng. Orang tua yang tidak mau mati itu seperti parasit. Izinkan aku menjadi orang yang mengirimmu pergi. Xiao Yan tertawa dingin. Dia tampak sama sekali tidak takut. Meskipun douqinya hanya berada di tingkat menengah bintang 6, ia memiliki kualifikasi untuk melawan Dou Sheng bintang 8 hanya dengan mengandalkan kekuatan spiritual di state-nya. Meskipun Hun Yuantian kuat, dia tidak sekuat Lei Ying dan Yan Jin. Menurut tebakan Xiao Yan, orang tua ini kemungkinan besar hanya mencapai bintang 8 kelas Dou Sheng. Xiao Yan tidak akan takut padanya dalam pertarungan nyata. Anggota klan Xiao selalu memiliki lidah setajam silet. Aku akan membiarkanmu menikmati apa yang disebut takdir yang lebih buruk dari kematian begitu kau mendarat di tanganku. Ekspresi Hun Yuantian sangat dingin. Dia membuka mulutnya, memperlihatkan gigi kuningnya dan berbicara dengan sinis. Jari Hun Yuantian bergerak tanpa meninggalkan jejak saat dia berbicara. Jejak fluktuasi yang tak terlihat tiba-tiba melonjak dari belakang Xiao Yan. Akhirnya, mereka terjalin menjadi jaring tak terlihat yang tiba-tiba menutupi Xiao Yan. Pada saat yang sama, Hun Yuantian juga melesat ke depan dan muncul di depan Xiao Yan dalam sekejap mata.
telapak tangannya yang dipenuhi bau busuk langsung menabrak dada Xiao Yan. Bang! Telapak tangan Hun Yuantian berada setengah inci dari dada Xiao Yan saat tiba-tiba berhenti. Lapisan penghalang tak terlihat yang tak terlihat telah muncul di telapak tangannya. Kedua belah pihak telah bertabrakan dengan kejam. Kekuatan yang menakutkan itu secara langsung menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh dan membentuk banyak garis retakan. Menampilkan kekuatan spiritual Anda di depan saya. Lelucon apa? Xiao Yan mengamati Hun Yuantian. Dia tertawa. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Kekuatan spiritual yang luas dan kuat melonjak darinya. Dalam sekejap, dia telah menghancurkan jaring spiritual tak terlihat di belakangnya. Segera, api merah muda yang ganas merembes keluar dari dalam tubuhnya, menyebabkannya berubah menjadi kaca merah jambu sebening kristal dalam sekejap mata. Aura Xiao Yan telah melonjak tinggi setelah dia menggunakan lotus api pemusnahan. Segera setelah itu, nyala api dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Sebuah teratai api 6 warna terbentuk. Xiao Yan saat ini hanya perlu memikirkannya untuk menggunakan lotus api pemusnahan. Kekuatan menakutkan dari The State Soul telah meningkatkan kecepatan pembentukannya berkali-kali. Bas-bas! Gelombang demi gelombang panas yang memusnahkan gelombang dengan cepat menyebar setelah teratai api terbentuk. Segera setelah itu, Xiao Yan menjentikan jarinya. Sebuah teratai api disertai dengan ekor api yang cemerlang karena langsung melesat ke arah kepala Hun Yuantian. Meskipun kekuatan sebenarnya Xiao Yan masih di kelas Dou Sheng bintang 6, kekuatan lotus api pemusnahan berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan oleh The State Soul miliknya. Gerbang keheningan maut. Ekspresi Hun Yuantian sedikit serius saat dia merasakan riak destruktif dipancarkan dari teratai api yang cemerlang. Kedua tangannya telah membentuk banyak segel aneh. Segera, kabut hitam yang kaya melonjak dari dalam telapak tangannya. Itu berubah menjadi pintu hitam besar yang dipenuhi dengan aura misterius. Pintu terbuka dan lubang hitam seperti kegelapan terungkap. Tidak ada yang tahu alam misterius seperti apa yang ditimbulkannya. Soos! Pemusnahan api lotus terbang melintasi langit. Akhirnya, itu meledak tepat di luar gerbang keheningan maut. Segera, badai destruktif yang mengerikan melanda. Seraplah! Badai itu tercermin dalam mata Hun Yuantian. Dia tertawa dengan cara yang gelap dan dingin. Kekuatan hisap yang menakutkan tiba-tiba dipancarkan. Pada akhirnya, badai api besar setinggi 10.000 kaki benar-benar telah ditelan ke dalam gerbang besar. Apakah ini gerbang keheningan maut? Kejutan melintas di mata Xiao Yan setelah dia melihat pemandangan ini. Itu bukan karena Hun Yuantian dapat dengan mudah menangani pemusnahan teratai api. Sebaliknya, itu karena Hun Yuantian memiliki benda misterius itu. Kamu benar-benar berani mengungkapkan trik seperti itu di depanku. Gerbang keheningan maut milikku ini dibuat dari Dou di elit dari zaman kuno. Ia mampu melahap segalanya? Hun Yuantian tanpa sadar tertawa aneh setelah menyadari keterkejutan Xiao Yan. Gerbang keheningan maut ini sangat aneh. Ini karena ini sangat berbeda dari keterampilan Dou biasa. Bahkan tidak mungkin untuk mengklasifikasikannya sebagai semacam keterampilan Dou. Sebaliknya, lebih tepat untuk menggambarkannya sebagai semacam alam yang diciptakan melalui pelatihan seseorang. Hun Yuantian telah berlatih selama ratusan tahun untuk berhasil menguasai gerbang keheningan maut ini dan memungkinkannya memiliki kekuatan seperti itu. Ruang di dalam pintu dipenuhi dengan aura mematikan. Bahkan bintang 7 Dou Sheng kemungkinan akan terkikis dan terbunuh oleh aura mematikan jika dia tersedot ke dalam dan tidak bisa melarikan diri.
Setelah kematiannya, darah esensi miliknya akan menjadi makanan untuk gerbang keheningan maut, memungkinkannya menjadi lebih kuat. Selama zaman kuno, banyak ahli telah berjuang untuk merebut gerbang keheningan maut ini. Tidak disangka Hun Yuantian benar-benar mampu membuatnya. Ini memang hal yang bagus. Xiao Yan menjilat bibirnya. Bahkan dia sedikit akrab dengan gerbang keheningan maut ini. Inti darah dan jiwamu kemungkinan besar akan meningkatkan kekuatan gerbang keheningan kematianku. Tubuh Hun Yuantian berkedip dan muncul di atas pintu besar. Dia duduk dan matanya menatap Xiao Yan dengan cara yang menyeramkan. Segera, segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Cahaya hitam tiba-tiba melonjak dari dalam gerbang besar. Itu berubah menjadi sinar cahaya hitam yang berukuran puluhan kaki dan tiba-tiba ditembakkan. Kecepatan cahayanya sangat cepat. Itu telah menyelimuti Xiao Yan setelah ditembak. Bocah, kamu harus pergi ke neraka dan menemani leluhurmu Xiao Xuan. Hun Yuantian tertawa dengan suara padat. Kekuatan hisap yang menakutkan tiba-tiba meletus dari dalam gerbang keheningan maut. Cahaya menyusut dan memasuki gerbang besar dalam sekejap. Xiao Yan, yang terbungkus oleh sinar cahaya juga telah menghilang. Wajah Hun Yuantian menjadi lebih padat setelah Xiao Yan terserap ke dalam gerbang keheningan maut. Tidak seorang pun yang telah memasuki gerbang keheningan maut bisa keluar hidup-hidup. Setelah aura mematikan di dalam mengikis semua duki Xiao Yan, kehidupan dan kematian yang terakhir akan sepenuhnya ditentukan oleh suasana hati mantan. Sekelompok orang yang susah diatur sebenarnya memiliki hayalan untuk meratakan klan Hun kita. Setelah kita sepenuhnya siap, semua orang di sini bisa melupakan kabur. Hun Yuantian mengangkat kepalanya setelah menangkap Xiao Yan. Matanya melirik medan pertempuran yang sangat kacau ini. Setelah itu, mereka berkumpul di awan gelap tebal di langit dan mengeluarkan tawa rendah dan dalam. Ruang hitam gelap dipenuhi dengan aura mematikan. Bahkan Du Qi menjadi lemah menghadapi aura seperti itu. Tubuh Xiao Yan muncul di tempat yang ditutupi aura mematikan. Dia melihat ke tempat hitam gelap dan misterius ini sebelum senyum aneh muncul di wajahnya. Dia bergumam pelan, Hun Yuantian, aku akan membantu menyimpan harta karun ini untukmu. The Purifying Demonic Lotus Flame tiba-tiba menyapu dari dalam tubuh Xiao Yan setelah suaranya terdengar. Bahkan aura mematikan itu tidak dapat mendekatinya di bawah panas yang luar biasa ini. Xiao Yan dengan cepat menutup matanya. Kekuatan spiritual yang luas dan tak berujung meletus dari dalam tubuhnya. Dalam waktu singkat, itu telah melilit dunia hitam gelap. Setelah itu, tubuhnya tiba-tiba menghilang. Dia sudah berada di wilayah gelap saat berikutnya dia muncul. Di tengah tempat ini adalah batu hitam yang menyembunyikan aura mematikan dalam jumlah besar. Ada fluktuasi spiritual di batu hitam itu. Itu adalah jejak spiritual yang ditinggalkan Hun Yuantian di dalam gerbang keheningan maut ini. Justru karena inilah yang terakhir dapat menggunakan gerbang keheningan maut. Namun, jika benda ini disingkirkan oleh orang lain, senyum dingin di wajah Xiao Yan menjadi lebih padat saat dia melihat batu hitam itu. Menangkap Xiao Yan, yang jiwanya telah mencapai di state, adalah kesalahan terbesar Hun Yuantian. Bang! Hun Yuantian meledakkan Dou Sheng Elder dari Gurealm dengan serangan telapak tangan. Black Qi bangkit dari telapak tangannya dan gerbang hitam mini muncul. Jejak Qi yang berdarah dengan cepat melonjak ke gerbang hitam. Benar-benar kekuatan yang membuat orang lain terpesona. Hun Yuantian mengungkapkan senyum di wajahnya saat dia merasakan aura kematian yang semakin pekat di dalam gerbang keheningan kematian. Namun, dia akan sekali lagi menemukan target baru ketika ekspresinya tiba-tiba berubah.
Ini karena dia menemukan bahwa hubungannya dengan gerbang keheningan maut tiba-tiba melemah. Ini buruk. Perubahan tak terduga ini menyebabkan hati Hun Yuantian tenggelam. Dia buru-buru mencoba memasuki gerbang keheningan maut ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa hubungannya dengan itu sebenarnya telah benar-benar terputus. Soos! Hati Hun Yuantian bergetar setelah koneksi terputus. Gerbang hitam itu sebenarnya langsung terbang keluar. Itu membengkak karena angin. Sosok cahaya bersinar dan duduk di atas gerbang besar. Sosok itu dengan tersenyum menatap Hun Yuantian dan tertawa. Terima kasih atas hadiahmu. Hun Yuantian bosan sesaat setelah melihat adegan ini. Matanya dengan cepat berubah menjadi merah darah. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.